Halo, selamat sore sahabat Kacang Emul semua. Berjumpa lagi dengan Edilim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada sore hari ini Edilim akan membahas tuntas tentang perbedaan dari mobil niaga, yaitu Daihatsu Grand Max 1,5 AC PS vs Daihatsu Grand Max 1.3 standar. Yang mana kedua mobil ini teman-teman ada perbedaan dan warnanya juga di sini yang 1,5 warna hitam sedangkan yang 1300 warna grey teman-teman. Jadi untuk teman-teman sebelum saya lanjutkan video ini sampai selesai jangan lupa teman-teman yang baru masuk ke channel Kacang Emul untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama, jangan lupa langsung hubungin Edilim WA di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya teman-teman ya. Jadi sahabat Emul semua ya, kami akan memberikan atau memberi informasi tuntas ya. Kupas tuntas lah intinya ya tentang perbedaan kedua mobil ini, sehingga nantinya bagi Anda sahabat niaga yang ingin membeli mobil niaga yang masih bingung antara 1.3 standar atau saya beli yang 1,5 ACPS ya. Dan ini layoutnya dari kedua mobil. Secara garis besar teman-teman bisa dilihat bahwa mobil ini kelihatan sama ya. Tidak ada jauh berbeda antara 1300 dan juga 1500 ya. Nah, untuk teman-teman sahabat Emul semua, apabila mungkin ada masukan ya atau mungkin saran, nanti bisa langsung komen ya. Mungkin saya akan buatkan video selanjutnya yang mungkin lebih bermanfaat bagi Anda. Tentunya komennya yang bisa membantu membuat konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi buat sahabat niaga dan juga sahabat Daihatsu dan sahabat Emul semua. Ya, kita akan membahas secara spesifikasi dari mobil ini. Nah, tentunya teman-teman akan bertanya-tanya tentang spesifikasi dari mobil ini. Nah, yang mana untuk spesifikasi dari kedua mobil ini secara kelihatan teman-teman sama ya, tidak jauh berbeda. Tapi kita akan membacakan sebuah spesifikasi secara by data ya, biar teman-teman ini lebih jelas ya, tidak hanya kira-kira. Jadi untuk dimensi panjang keseluruhan mobil ini adalah 4195 mm ya. Dan yang mana teman-teman antara 1500 dan juga 1300 di sini sama untuk panjangnya. Dan lebar keseluruhan mobil ini yang 1300 ialah 1665 mm. Sedangkan yang 1500 yaitu di 1665 mm teman-teman. Jadi secara panjang dan lebar ini tidak ada perbedaan sama sekali. Ya. Dan tinggi dari kedua mobil ini yaitu di 1850 mm dan 1500 juga 1850 mm. Berarti teman-teman untuk tinggi, lebar dan panjang dari kedua mobil ini sama ya. Jadi nggak ada perbedaan. Selanjutnya dari sumbu roda di sini di 2650 mm. Jarak pida untuk roda depan ya. Di sini di 100 atau 1460 mm. Jarak pijak roda belakang di sini di 1440 mm. Jadi selisih lebih pendek ya, 20 mm. Dan radius putaran dari mobil ini adalah di 4,7. Dan tinggi dari tanah mobil ini adalah 175 mm teman-teman. Jadi cukup tinggi ya. Dan untuk selanjutnya berat dari mobil ini yaitu di 1950, sedangkan yang 1500 2100.
Jadi kurang lebih 150 kg lebih berat untuk yang 1500 teman-teman. Dan untuk baknya teman-teman, panjangnya ya di sini sama di 2350 mm atau panjangnya 2,350 meter. Sedangkan lebar dari box atau bagian dalamnya yaitu di 1585 mm dan tingginya yaitu 1585 mm teman-teman. Nah, selanjutnya kita beralih ke mesinnya ya. Untuk mesinnya sendiri dia menggunakan mesin 1500 dan juga 1300 teman-teman. Dan untuk mesin yang 1300 dia menggunakan kode mesin K3 DEDOHC dengan kode mesin 1298 cc. Sedangkan yang 1500 dia menggunakan 3 SZ FEDOHC VVTi dengan mesin 1495. Jadi teman-teman di sini atau kita kenal dengan 1500 cc-nya. Untuk silinder sama-sama menggunakan 4 silinder mobil ini antara 1300 dan juga 1500 ya. Sama-sama mempunyai 16 katup dan untuk diameter langkahnya yaitu 72,0 yang 1500 kali 91,8 mm, sedangkan yang untuk 1300 yaitu 72,0 kali 79,7 teman-teman. Ini ada perbedaan sedikit tentang diameter langkahnya. Dan tentunya teman-teman pasti bertanya-tanya bagaimana tenaga yang dihasilkan dari kedua mobil ini, karena memang mobil ini dibuat untuk niaga atau mobil usaha ya. Tentunya teman-teman pasti pengen tahu nih tenaga yang dihasilkan dan torsi ya maksimum yang dihasilkan dari kedua mobil ini. Nah, untuk mobil yang 1300 tenaga yang dihasilkan yaitu 88 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Sedangkan yang 1500 di sini di 97 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Dan torsi maksimum yang dihasilkan dari mobil ini yang 1300 ialah 11,7 kgm dengan radius putaran 4400 rpm. Sedangkan yang 1500 di 13,7 dengan radius putaran 4400 rpm. Nah, tentunya untuk bahan bakar sama full injeksi dengan bahan bakar bensin tanpa timbal dan maksimal full tanknya yaitu mobil ini yaitu 43 liter. Ya. Selanjutnya dari sistem mengemudi. Nah, dari sistem mengemudi di sini teman-teman dia menggunakan tipe rack and pinion ya. Dan untuk pengereman depannya menggunakan disc brake, cakram ventilasi dengan booster. Ya, sedangkan belakangnya menggunakan drum leading trailing atau tromol teman-teman. Dan rem parkirnya menggunakan mekanik pada roda belakang. Dan tentunya teman-teman pasti penasaran tentang suspensi dari mobil ini. Untuk suspensinya di sini depannya menggunakan McPherson Struts dengan Perkeong dan belakangnya menggunakan rigid axle dengan per daun teman-teman. Jadi secara suspensi ya, setir, pengemudi nggak ada perbedaan ya. Dan untuk ukuran bannya sendiri 175 R13 8PR. Jadi tidak ada perbedaan dari kedua mobil ini. Dan untuk kenyamanannya ya tentunya di sini hanya ada di 1,5 ACPS air conditioner atau AC ya, dan juga power steering hanya ada di 1,5 ACPS. Untuk mobil bak terbuka selain itu semua dia tidak ada ACPS dan juga tidak ada power teman-teman. Ya, ini kembali ke kebutuhan Anda dan juga budget. Tapi kalau saya pribadi, saya kok kenapa ya? Karena mungkin saya jarang menggunakan mobil niaga. Kok kayaknya kalau membawa mobil itu kayak nggak ada power ya dan nggak ada AC-nya kok kayak lebih gerah lah ya, lebih menggunakan tenaga ekstra. Tapi mungkin bagi Anda yang sudah terbiasa dengan mobil niaga, mungkin tidak akan masalah teman-teman. Ya, ini mungkin lebih ke kebutuhan dan juga ke budget Anda ya sih ya. Tapi secara kapasitas mungkin tadi itu teman-teman ya tidak jauh berbeda. Tentunya yang paling kelihatan ya di AC sama power steering. Selebihnya tidak jauh berbeda teman-teman. Nah, selanjutnya kita menginjak dari harga. Pastinya teman-teman penasaran nih, bagaimana sih untuk updatean harga terbaru di bulan Maret. Saya akan update terbaru harganya di 17 Maret ya 2022 untuk harga mobil Grand Max
ini yang standar ya, kita akan informasikan bagi Anda semua. Untuk 1,3 standar atau 3W di sini hanya dibanderol dengan harga 165.550.000 dan 1,5 ACPS atau 3W di sini harganya sama di Rp171.250.000 dan 1,5 ACPS yaitu di Rp178.050.000. Dan teman-teman apabila mungkin cari yang mobil box, kita yang 1.3 Rp186.150.000, sedangkan yang 1.500 boxnya di Rp190.650.000 dan yang paling tinggi 1,5 box ACPS hanya di Rp198.350.000. Nah, itu mungkin dari segi harga yang teman-teman bisa informasikan ya buat Anda semua. Nah, sekarang kita akan membahas ya, tadi sudah bahas tentang untuk spesifikasi ya, untuk mobilnya, untuk harganya sudah semua. Kita akan membahas sekarang dari eksterior dari kedua mobil ini. Mungkin yang tadi nggak kelihatan ya, tapi kita akan membahas tentang yang tampak oleh mata kita. Jadi ayo kita bahas sama-sama teman-teman ya. Ingat kalau yang 1,5 ACPS warna hitam di sebelah kiri, sebelah kanannya ini 1.300 warna grey ya. Nah, kita akan lihat mulai dari bagian rooftopnya. Untuk bagian rooftop teman-teman bisa dilihat tidak ada perbedaan sama sekali, semuanya sama ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Kita turun ke bawah mulai dari untuk talang air samping ya, sama-sama diberikan talang air. Dan di sini turun ke bawah untuk spionnya sama-sama menggunakan spionnya di sini ukurannya sama dan sama-sama diberikan lampu spion teman-teman. Terus kita bergerak ke bagian bawah ya. Untuk bagian bawah logonya sama, tidak ada perbedaan. Grill bagian depan ya, di sini ada 2 tingkat dengan warna hitam dop ya. Dan di sini tidak ada perbedaan dengan tambahan aksen warna silver di bagian bawah. Dan ini antara 1.500 dan juga 1.500 tidak ada kelihatan ya, jadi sama teman-teman. Selanjutnya untuk lampunya ya, lampunya sama-sama menggunakan mutiara halogen proyektor ya, tidak ada perbedaan sama sekali yang ada di depan. Secara garis besar teman-teman, mobil ini antara 1.500 dan 1.500 kita tidak bisa membedakan dari depannya teman-teman. Nah, selanjutnya coba kita akan lebih detail lagi, kita lihat teman-teman layout dari mobil ini ya. Kita coba langsung yang warna hitam 1,5 ACPS karena memang nggak ada perbedaan sama sekali ya. Layoutnya seperti ini teman-teman, mungkin dari spionnya. Nah, ini layout dari kita punya talang air spion. Untuk di sini teman-teman layoutnya seperti ini. Di depan juga sudah terdapat wiper 2. Dan ini adalah layoutnya teman-teman. Dan untuk lampunya di sini menggunakan mutiara halogen proyektor. Layout lampunya seperti ini. Ya, jadi kelihatan jadi lebih terang pada saat malam hari. Dan paling enak lampu halogen ini pada saat malam hari posisi hujan, terang banget teman-teman, bisa menembus cahaya di kegelapan pada saat kondisi banyak hujan ya, atau hujan deras. Berbeda mungkin dengan mobil yang bukan halogen ya. Yang LED biasanya dia tidak tembus. Nah, ini layoutnya teman-teman. Layout dari grillnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari bagian samping teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat dari bagian samping tidak jauh berbeda antara 1.500 dan juga 1.300 ya, karena memang dari samping bisa dilihat bahwa sudah sama-sama diberikan talang air. Untuk pintunya dia menggunakan mode cungkil ya, ada anak kunci, ada set mode molding di bagian samping, tambahan protektor di bagian bak bawah, dan untuk bagian ukuran bannya kaki-kakinya juga sama teman-teman ya. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan yang menurut Edi yang bisa dibedakan dari kedua mobil ini secara eksterior. Jadi ukurannya sama, tingginya juga sama, tidak jauh berbeda. Nah, selanjutnya kita mungkin akan melihat dari lebih detail, lebih dekat lagi teman-teman ya. Di bagian samping
Nah, bisa dilihat teman-teman untuk pintunya dia menggunakan mode cungkil. Ya, ini layout dari kita punya spionnya. Dan untuk bagian bannya di sini dia menggunakan bannya Weiler Goodyear ya. Weiler Goodyear DT, dan ukuran bannya di 175R dengan ring 13 teman-teman. Untuk bagian bawah belum ada terdapat anti karat, jadi mungkin tambahnya saran saya sih kalau teman-teman beli mobil niaga ya mending dikasih anti karat bawah ya, biar supaya teman-teman mobilnya lebih awet. Dan ini layout dari set mode moldingnya. Untuk BBM posisinya ada di bagian driver sebelah kanan. Tambahan protektor di bawah sehingga terlihat lebih sporty. Dan untuk 1,5 teman-teman mungkin yang membedakan adalah di sini ada stiker Grand Max 1,5 ACPS ya. Sedangkan yang 1300 dia nggak ada teman-teman. Ya mungkin di sini yang membedakan ya. Tapi secara garis besar sih sama. Ya di sini terletak hanya di bagian sininya teman-teman. Ya, ada tulisan 1,5 ACPS. Dan selebihnya untuk baknya di sini sama-sama diberikan protektor di bagian kaca dan juga proteksi di bagian bawah, sehingga pada saat teman-teman muatan banyak, posisinya mobil ini tidak akan kena langsung ke bagian kepalanya, jadi sehingga lebih aman teman-teman ya. Tapi yang paling saya suka dari mobil ini adalah pada saat kita terjadi trouble atau perawatan berkala ini gampang mudah, karena posisinya apa? Posisi untuk perawatan berkala untuk mesinnya ada di bawah jok ya. Untuk akinya juga ada di bawah jok sehingga lebih gampang untuk diperbaiki dan juga lebih aman pada saat untuk menghindari terjadinya pencurian aki teman-teman. Ini yang mungkin yang saya suka, dan memang mobil ini kelihatan membandel, kuat dan juga irit. Makanya mobil ini bekasnya aja cepat banget ya laku. Kenapa? Karena memang sudah terbukti ya di sahabat niaga yang sudah menggunakan. Dan mungkin dari sebelah samping mungkin teman-teman bisa dilihat ya. Kalau yang 1300 di sini hanya ada tulisan Grand Max teman-teman, tidak ada tambahan 1,5. Menandakan kalau teman-teman melihat di luaran di sini hanya tulisan Grand Max, menandakan ini adalah 1.3 atau 1300. Tapi kalau 1500 pasti seperti tadi sudah ada 1,5. Nah, kembali lagi untuk bagian belakang kita akan membahas dari keduanya. Apa sih mungkin yang bisa kelihatan dari kedua mobil ini antara 1500 dan 1300. Nah, ternyata di sini teman-teman untuk 1500 sebelah kanan bisa dilihat di sini ada tulisan 1,5 VVTi. Sedangkan untuk yang di 1300 dia tidak ada teman-teman. Dia hanya tulisan Grand Max, di sebelah kirinya ada DOHC DLI ya. Di bagian 1300 juga ada DOHC DLI, tapi tidak ada tulisan yang 1500 atau 1300. Jadi kalau kosongan seperti itu dipastikan teman-teman itu 1300 ya. Untuk lampu belakang sama-sama menggunakan lampu halogen ya, tidak ada perbedaan yang mendasar di sini. Jadi semua sama, cutter muffler juga sama, ban juga sama, semua tidak ada perbedaan, tapi hanya di bagian stikernya saja ya teman-teman. Dan mobil ini yang 1300 dan 1500 sama-sama sudah menggunakan Proterra Protection. Ya. Jadi mungkin ini yang bisa diinformasikan bagi Anda. Selanjutnya kita membedakan dari interior mobil ini. Ya, dari eksterior sudah teman-teman semua ya. Bisa dibedakan ya. Dari samping sudah kelihatan ya, dari baknya. Nah, tapi kalau dari depan kita agak susah karena memang nggak bisa ada yang diperbandingkan karena sama teman-teman. Nah, kalau kita lihat di bagian dalam layout dari 1300 seperti ini teman-teman ya. Yang saya suka dari mobil Daihatsu Grand Max adalah di sini terdapat armrest yang sangat kokoh, besar sehingga ini kuat, kelihatan gagah teman-teman. Ya, dan di sini warnanya ada warna silver, di bawahnya warna hitam ya. Berbahan kayak apa ya teman-teman, ini kayak bahan dakron gitu. Kayak bukan dakron, sorry. Itu kayak karpet gitu teman-teman ini. Kayak karpet jok gitu loh yang dipasang sini loh. Dia menggunakan hardcover semua. Di sini buat untuk kunci ya, untuk kunci pintu. Di sini untuk buka handle-nya ya teman. Ini untuk naik turunin kaca. Ya, jadi untuk naik turunin. Dan ini layout dari interior dari Daihatsu Grand Max 1,3 teman-teman.
Dan di sini kita lihat di bagian atas dia memang sudah dikasih tambahan karpet ya warna silver. Dan di sini teman-teman di bagian tempat duduk luas ya, bisa buat 3 orang. Dan memang fitur walaupun mobil ini mobil niaga tapi sudah diberikan tambahan seat belt keduanya ini, jadi bisa menggunakan seat belt untuk keamanan berkendara ya. Dan di sini teman-teman bisa dilihat untuk joknya berbahan fabrik atau kain, tapi dia perpaduan juga sama jok, cover jok teman-teman. Ya, jadi sudah aman lah. Tapi kalau Anda biar supaya lebih awet lagi, di cover jok aja sama karpet dasar biar untuk perawatan pembersihan lebih mudah teman-teman. Dan ini layoutnya dari dashboardnya. Yang saya suka dari mobil ini memang untuk perawatan mesin sama pengecekan aki, semua di sini bisa dilakukan, dibuka di bagian tempat kursi teman-teman, di bawah kursi ya. Tapi di sini untuk perawatan pengecekan kayak air radiator, kan air wiper, nanti teman-teman bisa buka di kap mesin depan. Jadi simple banget ya. Itu yang mungkin kelebihan yang saya dapatkan. Dan ini tidak harus membuka mungkin semacam barang-barang yang ada di bak teman-teman. Kan ada sebagian mobil niaga itu yang mungkin perawatannya posisi harus buka di bak teman-teman. Dan mobil ini memang ada di bagian dalam semua. Dan ini layout dari bagian untuk kaki-kakinya teman-teman ya, untuk kopling sama gasnya. Nah, itu ada handrem. Nah, kita akan bahas masuk lebih dalam lagi. Nah, di sini teman-teman ada cup holder ya. Di bawah sini ada tempat sekring. Nah, di bawah sini teman-teman ada buat untuk buka air radiator depan kap mesin. Dan ini layout dari speedometernya. Di sini teman-teman sudah ada auto trip dan menggunakan model analog. Untuk setirnya teman-teman di sini menggunakan 2 palang seperti ini. Belum ada fitur safety ya. Dan selanjutnya kita lihat di sini teman-teman untuk audionya di sini bisa untuk menggunakan USB, aux dan juga SD card. Bisa buat radio juga. Dan di sini teman-teman ada yang merah ini tombol hazard. Untuk giginya dengan 5 percepatan dengan gigi mundur, ada tambahan penyimpanan barang ya di sini. Untuk bagian sini teman-teman ada ini handremnya. Nah, ini juga untuk buntung rokok kalau teman-teman yang hobi atau suka ngerokok, buat ngecas juga ada di sini teman-teman. Dan di bagian passenger terdapat untuk penyimpanan laci bagian atas. Dan di sini teman-teman bisa dilihat ini juga laci bagian dalam. Dan untuk selanjutnya di sini terdapat hand grip di bagian depan, di bagian atas belum ada dan belum terdapat sun visor teman-teman ya di bagian passenger. Dan untuk di driver terdapat terdapat sun visor teman-teman. Cuman belum kosongan ya, belum ada buat ngaca. Jadi memang kalau niaga ini seperti ini teman-teman layoutnya. Selanjutnya kita beralih ke 1,5 ACPS. Apa sih mungkin yang membedakan dari kedua mobil ini dari segi interiornya teman-teman? Nah, coba kita lihat, buka sama-sama. Nah, bisa dilihat bahwa untuk dari segi interior dari mobil ini teman-teman bisa dilihat untuk hand gripnya sama ya. Untuk warna tekstur di bagian pintu di sini dia sama teman-teman, panel-panelnya nggak ada perbedaan, ada audio, ada armrest, panel buat untuk buka pintu dan juga panel buat naik turunin kaca dan juga panel buat untuk kunci pintu teman-teman biar nggak kebuka. Dan layout dari interior dashboard dari Grand Max 1,5 ACPS layoutnya seperti ini teman-teman ya. Untuk bagian joknya sendiri dia sama, tidak ada perbedaan warna, tekstur, kain, fabriknya dan juga tekstur dari joknya juga sama, tidak ada perbedaan. Untuk bagian rooftop atau bagian atasnya di sini warnanya juga silver. Dan di sini memang saya belum temukan perbedaan dari kedua mobil ini antara 1.500 dan juga 1.300 teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba lihat lebih dalam lagi teman-teman biar akan lebih tahu, lebih paham tentang perbedaan dari keduanya. Dan ini layout dari kaki-kakinya buat untuk gas, rem sama untuk sebelahnya itu gas, rem dan juga
kopling. Nah, selanjutnya kita lihat lebih dalam lagi biar teman-teman akan lebih jelas. Nah, ini ya, di sini juga sama, ada cup holder. Nah, cuman yang membedakan di sini ada tempat lubang AC ya. Kalau yang tadi kosongan tutup begini, kalau ini sudah tempat AC. Kenapa? Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan ACPS ya. Di sini ada tempat laci, bagian bawah ada tempat sekring di sini teman, ini sekring. Bagian bawahnya buat panel buat buka dashboard, bagian depan, bagian kap mesin ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini juga palang 2 ya. Dan kita akan lihat di bagian tengah. Nah, ternyata di bagian tengah di sini ada perbedaan tadi teman-teman ya. Kalau di sini audionya sih sebenarnya sama. Ya, SD card, aux, USB, radio sama teman-teman, nggak ada perbedaan. Hanya yang membedakan di sini adalah yang 1500 ada tambahan AC-nya teman-teman, bisa dilihat ya. Ada bulatan-bulatan ini 2, 3, yang satunya kosongan. Ini tempat buat AC teman-teman. Ini buat fan-nya, buat semisal untuk apa namanya, buat kipas. Kalau ini buat ngademin teman-teman. Untuk giginya dengan 5 percepatan dan gigi mundur sama, tidak ada perbedaan. Ada tempat buat rokok juga, untung rokok. Ini juga buat ngecas ya, juga ada. Untuk handrem juga ada. Dan di bagian passenger ini juga terdapat tambahan. Di sini ada buat laci bawah, ada buat laci atas, dan di sebelah kotak itu juga ada buat AC teman-teman ya. Ini yang mungkin yang membedakan antara mobil 1300 dan juga 1500. Kalau kita masuk ke dalam hanya kelihatan bedanya di AC dan juga power steering. Kalau power steering teman-teman nggak bisa kelihatan bedanya kalau ngelihat, tapi bagi Anda kalau coba langsung terasa bedanya teman-teman ya. Selanjutnya di bagian atas, di sini teman-teman bisa lihat terdapat hand grip juga di bagian depan, bagian atas juga kosong. Tapi untuk bagian samping di sini teman-teman bisa dilihat, di sini juga terdapat fitur keamanan seat belt juga kanan kiri ya. Jadi sama sebenarnya. Dan untuk lampu penerang di atas juga ada. Di bagian sun visor passenger juga kosong sama, tidak ada perbedaan. Dan untuk di driver juga sudah diberikan sun visor dan juga kosong, nggak ada kacanya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah untuk 1,5 ACPS ini memang secara interior dan juga dari kenyamanan hanya bedanya di AC sama power steering teman-teman. Selebihnya itu sama ya. Jadi bagi Anda yang ingin membeli mobil niaga, jadi ya mungkin tergantung dengan budget dan juga kebutuhan Anda semua ya. Tapi untuk saya pribadi, karena saya memang belum pernah mempunyai mobil niaga dan yang saya gunakan mobil untuk aktivitas sehari-hari adalah mobil keluarga yang sudah power steering, kayaknya sih lebih nyaman membawa mobil 1,5 ACPS ya. Tapi bagi Anda mungkin yang mengejar dari ekonomis, ya tentunya tetap 1300 menjadi pilihan Anda. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi informasi tambahan bagi Anda yang ingin membeli mobil niaga. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Dan apabila untuk teman-teman yang ingin membeli mobil baru atau membeli mobil lama atau mau tukar tambah, konsultasikan langsung teman-teman, WA aja ya. Nanti di 0821 3253 1986. Kalau teman-teman belum sempat nyatet, buka di deskripsi, kami sudah siapkan di situ teman-teman. Ya, oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka, dan apabila menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa share ke sosial media Anda. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.